Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Nah, jadi di perjalanan pagi menjelang siang ini saya akan melakukan perjalanan untuk pulang ke Purwokerto ya. Dan di perjalanan pagi ini saya akan naik salah satu kereta api yang dioperasikan di tahun 2025 ini atau di KPK tahun 2025 ini. Nah, jadi di perjalanan pagi ini saya akan naik di kereta api Madiun Jaya, lebih tepatnya nanti saya akan mencoba di sarana eksekutif New Generation modifikasi. Dan saat ini masih pukul 9 pagi ya. Dan nanti untuk kedatangan kereta api Madiun Jaya itu di stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 10 pagi. Yaudah, ikutin terus video perjalanan saya kali ini sampai di Purwokerto. Berdasarkan informasi yang telah tersedia di jalur 5 dengan kereta api Argo Lawu. Dan oke teman-teman, ini yang akan segera tiba di stasiun Tugu Yogyakarta adalah kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan ini untuk penumpang kereta api Mataram dari stasiun Tugu Yogyakarta juga sama banyak ya teman-teman, sama halnya seperti penumpang kereta api Argo Lawu tadi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa saya nggak naik kereta api Argo Lawu maupun kereta api Mataram aja dari Jogja menuju ke Purwokerto. Nah, jadi untuk alasannya saya itu sudah pernah naik kereta api Argo Lawu, kemudian kereta api Mataram ya. Dan untuk video kereta api Argo Lawu itu videonya sudah tayang di channel YouTube saya ini, dan untuk video naik kereta api Mataram itu belum sempat saya tayangkan ya teman-teman. Dan untuk alasan yang kedua kenapa saya lebih memilih naik kereta api Madiun Jaya, karena saya bisa dibilang itu sangat penasaran dengan kereta eksekutif New Generation modifikasi, dimana untuk kereta eksekutif New Generation modifikasi itu hanya ada di kereta api Madiun Jaya. Dan saya sangat penasaran untuk fasilitas di dalam itu seperti apa ya. Dan ini lihat, untuk penumpang di peron jalur nomor 5 itu langsung penuh tuh. Dan saya nggak tahu nanti apakah untuk penumpang kereta api Madiun Jaya dari stasiun Tugu Yogyakarta ini juga cukup banyak atau tidak. Kita tunggu aja ya, masih sekitar 30 menit lagi. Oke teman-teman, ini untuk kereta api Mataram masih tersedia di jalur nomor 5 stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan ini untuk kereta api Mataram sesaat lagi akan diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk pemberhentian kereta api Mataram di stasiun Tugu Yogyakarta itu tidak begitu lama,
hanya sekitar 2-5 menit saja. Dan untuk kereta api Mataram itu membawa 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi. Dimana untuk sarana kereta api Mataram itu sudah menggunakan eksekutif new generation dan juga ekonomi new generation. Dan oke teman-teman, ini ternyata untuk kereta api Madiun Jaya itu akan masuk di jalur nomor 3 ya, bukan di jalur nomor 4. Dan untuk penumpang yang naik bisa dibilang juga cukup banyak ya tuh. Saya naik di kereta kelas eksekutif, lebih tepatnya di eksekutif 2, jadi sekitar sinian aja lah. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Madiun Jaya sudah meninggalkan stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan di perjalanan kali ini saya naik di eksekutif 2 ya, lebih tepatnya ini merupakan sarana kereta kelas eksekutif tahun 2009 dengan nomor urut yang kelima. Nah, jadi untuk sarana kereta kelas eksekutif new generation modifikasi ini itu merupakan sarana tahun 2009 yang dimodifikasi di Balai Rasa Manggarai yang ada di Jakarta. Dan untuk kapasitas total satu kereta itu ada 50 penumpang ya. Dan untuk fasilitasnya di depan sana itu ada 2 unit televisi ya. Kemudian di atasnya itu ada display informasi itu. Kemudian di sini untuk penomoran seatnya itu sudah menggunakan LED seperti ini ya nih. Kemudian di sini ada gantungan, bisa kalian gunakan tempat untuk menggantung tas kecil maupun jaket kalian. Di sini untuk tirainya seperti ini ya nih. Kemudian di sini dilengkapi pula dengan 2 buah stop kontak. Di sini ada footrest ya nih. Kemudian di belakang seatnya itu ada kantong yang bisa kalian gunakan tempat untuk menaruh barang atau botol. Dilengkapi pula ini dengan apa namanya, untuk sampah ya. Ini untuk footrestnya juga bisa di setel ya. Kemudian untuk fasilitas di
seat yang saya duduki. Di sini ada meja kecil ya, yang bisa kalian gunakan tempat untuk makan maupun bekerja menggunakan laptop dengan bobot maksimal itu 3 kilo ya. Kemudian di sini ada tuas reclining seat, jadi untuk kursinya ini bisa direbahkan ya. Nah, kemudian di kursinya ini di ujung sebelah sini maupun di sebelah sini itu ada semacam cekungan ya nih. Untuk kursinya ini bisa dibilang cukup empuk ya kalau menurut saya pribadi. Di sini juga ada armrest ya. Dilengkapi pula dengan colokan USB slot. Untuk kompartemen bagasinya tuh seperti ini ya. Bisa dibilang ini ya mirip seperti kompartemen di sarana kereta kelas eksekutif maupun ekonomi premium stainless steel. Untuk di depan sana, di belakang sana juga ada CCTV ya. Untuk sumber penerangan di dalam kabin itu seperti ini. Cuma ini yang saya bingung, kenapa di sarana eksekutif New Generation modifikasi ini itu sedikit unik teman-teman. Ini sudah dikasih tirai seperti ini ya. Cuma kenapa kacanya sedikit gelap? Nih. Malah yang sedikit aneh itu yang di ujung sebelah sana tuh, yang single seat maupun yang di belakang sana. Itu untuk kaca filmnya tuh hanya di bagian bawah ya, untuk atasnya tuh nggak dikasih. Ini bisa dibilang konsepnya sedikit bingungin sih kalau menurut saya pribadi. Dan untuk akses pintu dari bordes menuju ke dalam kabin itu tentunya sudah menggunakan sistem tombol elektrik. Dan untuk fasilitas toiletnya nanti akan saya review selama di perjalanan ini.
di dalam toilet khusus yang kereta api Madiun Jaya di kelas eksekutif New Generation. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk fasilitas apa aja yang ada di dalam toilet ini ya. Di sini itu ada pewangi kamar mandi ya. Kemudian di sini menggunakan kloset duduk. Untuk tombol flashnya tuh di sini untuk showernya. Di sini ada pegangan tangan ya. Kemudian di sini untuk wastafelnya tuh seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada tempat untuk cuci kaki. Kemudian di sini ada pengering tangan ya. Untuk tempat sampahnya tuh di sini. Kemudian di sini juga ada cat putih. Kemudian di sini ada sabun, ada tisu, dan di sini ada semacam kompartemen seperti ini. Ada semacam ini tanaman kaktus nih. Cuma ini bukan tanaman sungguhan ya. Ini bisa dibilang untuk toiletnya sangat bersih ya, dan juga cukup lumayan luas. Dan ini bisa dibilang untuk arsitekturnya itu sangat cantik ya. Dan oke teman-teman, ini untuk perjalanan kita memasuki stasiun Kutoarjo ya. Kita turun dulu.
Nah, oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan kita bersama kereta api Madiun Jaya masuk di jalur nomor 1 stasiun Kutoarjo. Dan di stasiun Kutoarjo dilakukan pengisian air di tangki toilet yang ada di atas ini. Dan untuk sarana eksekutif Madiun Jaya itu sudah menggunakan Trendmark F ya. Nih, diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam dengan berat 01 kereta itu 40 ton menggunakan bogi atau jenis roda K10. Dan untuk di toilet wanita itu seperti ini ya, bisa dibilang ya sama aja ya. Jadi untuk fasilitas toiletnya itu sama aja, dan tentunya untuk toilet yang di sini itu yang ditandai dengan warna biru itu toilet khusus pria, dan yang ditandai warna pink ini itu toilet khusus wanita. Ini untuk kondisi penumpang di eksekutif 1 juga bisa dibilang tidak begitu penuh ya. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Madiun Jaya barusan saja diberangkatkan dari stasiun Kebumen. Dan untuk berhenti di stasiun Kebumen itu tadi tidak begitu lama ya, hanya sekitarnya 2 menit saja. Padahal tadi saya baru turun mau bikin footage ya. Dan untuk pemberhentian selanjutnya yaitu di stasiun Kroya ya. Dan setelah stasiun Kroya itu nanti akan berhenti di stasiun Purwokerto. Ya, bisa dibilang untuk daftar berhentinya itu sangat sedikit ya, yang sudah saya bilang tadi. Dan untuk kereta api Madiun Jaya ini itu ternyata untuk kecepatan maksimalnya juga sudah diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Cuma ini tadi itu untuk kecepatannya hanya sekitar ya 110 hingga 112 km per jam saja. Dan untuk penumpang yang naik di stasiun Kebumen itu tadi tidak begitu banyak, dan ini untuk di eksekutif 2 yang saya naiki itu hanya bertambah 2 penumpang saja. Dan oke teman-teman, ini untuk perjalanan kita melintas langsung di stasiun Gombong. Dan setelah stasiun Gombong itu nanti kita akan memasuki di terowongan hijau. Jadi untuk terowongan hijau itu berada di petak jalan antara stasiun Gombong hingga stasiun hijau ya.
Dan mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, saya mendapatkan tiket kereta api Madiun Jaya ini dari Jogja menuju ke Purwokerto itu dengan tarif berapa sih? Nah, jadi di KPK tahun 2025 ini untuk kereta api Madiun Jaya itu juga dapat tiket tarif khusus ya. Dan untuk tarifnya itu kelas eksekutif 140.000, sedangkan kelas ekonomi itu 105.000 rupiah. Dan untuk pemesanannya itu bisa kalian beli 2 jam sebelum keberangkatan kereta melalui aplikasi KAI Akses, atau kalian bisa beli langsung di loket stasiun keberangkatan. Untuk daftar tarif khususnya nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi video ini ya. Itu kalian bisa cek aja untuk daftar tarif khusus secara lengkap. Stasiun Kroya kami persilahkan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal, tertukar maupun ditukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan dan kenyamanan bersama, kami mohon untuk tidak membuka pintu sebelum kereta benar-benar berhenti. Persiapan stasiun Kroya, stasiun Kroya. Dan oke teman-teman, ini untuk perjalanan kereta api Madiun Jaya sesaat lagi akan memasuki stasiun Kroya, dimana stasiun Kroya itu merupakan stasiun yang berada di Kabupaten Cilacap dan menjadi stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto. Ini kita bertemu dengan kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan ke Surabaya Gubeng. Untuk penumpangnya rame banget ya teman-teman, tuh kebanyakan turis. Dan ini kita masuk di jalur nomor berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemungkinan untuk berhenti di sini juga tidak begitu lama ya. Dan ini untuk stasiun Kroya, untuk kanopinya juga sangat panjang ya. Dan tentunya juga sudah menggunakan peron tinggi. Nah, cuma uniknya itu untuk kanopi utamanya ya, nih gede banget nih. Untuk kanopi stasiun Purwokerto aja kalah teman-teman. Ini kita coba turun dulu ya, semoga aja berhentinya ya sekitar 3-5 menit. Dan oke teman-teman, untuk perjalanan kita tiba di stasiun Kroya, lebih tepatnya ini masuk di jalur nomor 6. Untuk penumpang yang naik di sini itu tadi tidak begitu banyak, mayoritas hanya ada di kereta kelas ekonomi yang ada di belakang sana. Dan untuk berhenti di sini sepertinya juga tidak begitu lama ya. Dan untuk penumpang yang turun juga hanya ada 1 tuh. Nah, ini selagi menunggu waktu keberangkatan, ternyata di eksekutif 1 itu menggunakan bogi K8 ya teman-teman nih. Berbeda dengan eksekutif 2 itu menggunakan bogi K10. Ini kita persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Dan oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan kita sudah berangkat dari stasiun Kroya ya. Dan di sini kita akan bertemu dengan percabangan jalur yang menuju ke arah Banjar, Tasik hingga Bandung yang ada di ujung sebelah sana itu. Sedangkan untuk kereta api Madiun Jaya itu akan berbelok ke kanan nih
menuju ke arah Purwokerto hingga Cirebon. Dan untuk jalur yang menuju ke Bandung itu masih single track ya, berbeda dengan jalur yang menuju ke Cirebon itu sudah double track. Oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan kereta api Madiun Jaya baru saja melintas di terowongan Noto, dan ini untuk perjalanan ke Purwokerto bisa dibilang tidak begitu lama, hanya sekitar 10 menit lagi. Dan mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan di video perjalanan kali ini ya. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama untuk dari segi waktu tempuh dari Jogja menuju ke Purwokerto itu tidak begitu lama ya, hanya sekitar 2 jam 7 menit saja. Dan untuk daftar pemberhentian dari Jogja menuju ke Purwokerto di setiap stasiun itu juga tidak begitu banyak. Dan untuk fasilitas di dalam kereta maupun di dalam toilet itu bisa dibilang cukup memadai ya. Keretanya sangat bersih, dan tadi untuk toiletnya juga sangat bersih dan bisa dibilang cukup lumayan luas. Dan ini untuk di sarana kereta eksekutif Madiun Jaya itu kan sudah saya bilang tadi, itu merupakan sarana eksekutif new generation modifikasi dari Balai Asam Manggarai ya. Dan untuk sarana ini itu merupakan sarana eksekutif tahun 2009 ya, bisa dibilang ini untuk dari segi interior itu hampir mirip ya dengan kereta eksekutif new generation tahun 2024. Dari segi kursinya ini bisa dibilang juga sangat empuk ya, dan kalau saya lihat sih untuk dari segi kursinya itu hampir mirip seperti di kursi ekonomi new generation, karena di sini itu ada corak warna kuning ya. Kemudian untuk dari segi jendela ini bisa dibilang kalau kalian lihat dari luar, apabila ingin melihat ke dalam itu sangat gelap ya. Cuma kalau kalian posisinya di dalam dan ingin melihat pemandangan keluar itu bisa dibilang masih cukup oke. Cuma saya nggak tahu untuk perjalanan malam itu seperti apa. Nah, dari sisi positifnya dengan kaca yang gelap seperti ini itu bisa dibilang untuk pancaran sinar matahari tidak terlalu panas ya. Jadi untuk suhu di dalam kabin kereta itu masih cukup sejuk. Mungkin itu sih untuk kesimpulan di video perjalanan kali ini. Dan untuk tarifnya sudah saya jelaskan ya, tadi saya mendapatkan tiket kereta api Madiun Jaya ini itu dengan tarif Rp140.000 saja. Itu merupakan tarif khusus dari Jogja menuju ke Purwokerto maupun dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta. Dan saya mohon maaf ya apabila pengambilan video konten kali ini juga bisa dibilang tidak begitu maksimal ya. Dan ini tadi itu sebenarnya saya juga baru pulang kerja ya, dan tadi langsung aja pesen tiket kereta api Madiun Jaya ini untuk pulang ke Purwokerto. Kira saya mau siap-siap dulu, ini sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto, dan saya mohon maaf tidak bisa ikut perjalanan kereta api Madiun Jaya ini hingga stasiun Jakarta Pasar. Beberapa saat lagi perjalanan kereta api Madiun Jaya akan tiba dan berhenti di stasiun Purwokerto. Sudah teman-teman, mungkin itu aja ya untuk video perjalanan kali ini naik kereta api Madiun Jaya dari Jogja menuju ke Purwokerto yang bisa dibilang tidak begitu lama, hanya sekitar 2 jam 7 menit saja. Jadi saya mau siap-siap turun dulu. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini dari Jogja menuju ke Purwokerto, dan nantikan video-video perjalanan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nantinya jual tiga dari arah jual tiga dari arah segala sesuatu yang jual